Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami hingga pada malam hari ini kami boleh merenungkan sebahagian daripada firman-Mu. Berbicaralah Bapa, karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat ke-19. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca judul nats Alkitab ini, pasti timbul pertanyaan. Apakah kita percaya tentang kebangkitan kita atau kebangkitan manusia? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan iman kepada Tuhan. Sebab dalam kepercayaan kita yang sungguh kepada Tuhan, kita dapat menemukan pemahaman yang benar tentang kebangkitan kita. Kebangkitan Yesus adalah bukti keilahiannya. Yesus adalah Allah yang bangkit dan hidup. Yesus adalah Raja yang berkuasa di surga dan di bumi. Kebangkitan Yesus menjadi dasar iman Kristen dan dasar kebangkitan orang percaya. Persoalan yang terjadi dalam jemaat Korintus adalah mereka percaya bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, tetapi sulit untuk mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Paulus memberikan penegasan kepada mereka bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan para rasul dan iman kita. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita tetap tinggal dalam dosa. Kamu masih hidup dalam dosamu. Dosa yang membuat manusia terpisah dari Allah, yang membuat manusia mati dan binasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, fakta kebangkitan Kristuslah yang membuat setiap orang percaya dibebaskan dari belenggu dosa dan kebinasaan. Inilah perbedaan antara orang-orang percaya Kristus dengan yang menolaknya, yaitu pengharapan di dalam Kristus. Kebangkitannya membuat kita tidak hidup dalam kesia-siaan, tetapi dalam pengharapan, yaitu
bahwa kita semua yang percaya kepadanya akan dibangkitkan seperti Dia yang sulung dibangkitkan. Oleh karena itu, bagi kita orang-orang percaya yang telah memiliki kepastian akan kebangkitan Kristus, kita dituntut untuk hidup dalam kebenaran. Kebenaran ialah yang menuntun kita hidup dalam keteguhan iman, yang diproyeksikan menghasilkan kekudusan dan ketaatan total kepada Allah, sehingga hidup kita ini menyenangkan Dia. Kita tidak boleh hanya memikirkan perkara-perkara duniawi saja, tetapi kita pun harus mempersiapkan diri untuk perkara-perkara surgawi, karena kebangkitan Kristus telah membuat kita memiliki kebangkitan dan kehidupan kekal di surga kelak. Maka seharusnya kita menyenangkan hati Tuhan dan mengumpulkan harta di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya setiap kita boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus, memberikan satu transformasi yang total dalam hidup kita. Kita sungguh-sungguh menjadikan Dia sebagai Tuhan yang menguasai semua yang ada dalam hidup kita. Kita tidak pernah takut kehilangan apa-apa. Kita mempunyai sikap yang positif, bersyukur kepada Tuhan terhadap apa yang kita alami. Biar kita belajar di tengah tantangan terhadap iman, kepercayaan, dan kesulitan hidup. Kita boleh menjadi terang dan contoh yang indah. Biar Tuhan pimpin setiap kita. Boleh menjadi penata layanan Allah yang baik terhadap waktu, uang, kesempatan, dan tidak terlena dengan hidup di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan, kami pahami, dan kami mengerti, sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, sebentar kami akan istirahat malam hari ini. Berkati istirahat kami, agar kami besok pagi bangun dalam keadaan sehat dan penuh semangat memulai aktivitas kami yang baru. Berkati semua aktivitas kami, berikan kami rezeki yang baru, berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari segala penyakit, agar kami dapat bekerja, memuji dan memuliakan nama-Mu. Hapuskan segala dosa-dosa dalam perbuatan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati.